Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan merangkum cerita film yang berjudul Band of Brothers. Band of Brothers ini adalah film miniseri tentang Perang Dunia Kedua berjumlah 10 episode. Film ini menceritakan kisah persahabatan dan persaudaraan kompi isi dari Resimen Infanteri Parasut 506 Amerika Serikat Divisi Lintas Udara 101. Sebuah film yang syarat akan makna dan kaya akan pelajaran berharga untuk hidup. Kompi isi ini sangat luar biasa karena mereka melewati banyak sekali lika-liku yang mungkin tidak dialami oleh kompi lain. Beberapa kali mereka harus ada di garis depan melakukan misi yang sangat berbahaya. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Juni tahun 1944 di Ypoteri, Inggris. Seluruh kompi pasukan Amerika hari itu sedang bersiap untuk menginvasi Perancis. Khususnya satu kompi yang bernama Isi, sebagian banyak dari mereka dulunya adalah para pekerja biasa yang menjadi sukarelawan bergabung menjadi prajurit Amerika. Hari itu mereka akan melakukan penerjunan untuk menginvasi Perancis. Tapi ketika akan berangkat, sang letnan yang bernama Mihan menginformasikan kalau invasi ditunda karena cuaca di titik penerjunan sedang buruk. Namun mereka tetap diminta untuk bersiaga. Sembari menunggu kabar cuaca membaik, mereka menonton film di tenda teater. Cerita flashback kedua tahun sebelumnya di Camp Toka, Georgia. Hari itu, para prajurit dari kompi isi berbaris rapi untuk diinspeksi satu persatu oleh Letnan Sobel. Inspeksi pertamanya, Letnan Sobel menemukan kesalahan dari prajurit Perconte dan mencabut libur akhir pekannya hanya karena celananya kusut. Kemudian giliran Josh yang dicabut jatah liburnya karena Letnan Sobel melihat debu di lubang pembidik senjatanya. Letnan Sobel juga mencabut libur Sersan Lipton hanya karena potongan benang menempel di jahitan pangkatnya. Malarkey dicabut liburnya karena Letnan Sobel melihat senjatanya sedikit berkarat. Joseph juga dicabut liburnya karena dia menggunakan bayonet yang sudah berkarat. Semua prajurit diinspeksi oleh Sobel dan Sobel bisa menemukan kesalahan mereka semua. Setelah itu, Letnan Sobel memerintahkan mereka berganti seragam latihan fisik karena mereka akan berlari ke Bukit Kurahe. Letnan Sobel memimpin mereka berlari ke Bukit Kurahe. Bukit Kurahe berjarak 3 mil dari bawah ke atas. Dalam 13 menit mereka diminta harus bisa mencapai Bukit Kurahe jika ingin bertugas di kesatuan penerjun. Tapi mereka hanya bisa mencapai Bukit Kurahe dalam waktu 23 menit. Letnan Sobel berkata raihan waktu itu mungkin bagus untuk kompi lainnya, tapi tidak cukup bagus untuk kompi isi. Malam harinya mereka diperintahkan berjalan 12 mil di kegelapan malam dan tidak boleh minum. Sesampainya di camp, mereka diminta mengosongkan tempat minum mereka. Tapi tempat minum prajurit bernama Christensen terlihat sudah kosong. Karena dianggap sudah melanggar perintah langsung, Christensen diminta mengulang perjalanan 12 mil. Karena hal itu, Letnan Sobel memarahi Letnan Winter yang memimpin pelatihan malam itu. Letnan Sobel bertanya kenapa Letnan Winter membiarkan para prajurit melanggar perintah langsung. Letnan Sobel ingin kompi isi jauh lebih baik dari kompi lainnya di bawah pimpinannya. Kemudian tiba-tiba Letnan Sobel meminta Letnan Winter untuk mencari pelanggaran dari 6 prajuritnya untuk ditugaskan membersihkan toilet. Keesokan harinya, kompi isi kembali menjalani latihan fisik dipimpin oleh Letnan Winter. Sementara di tempat lain, Letnan Sobel dipromosikan menjadi kapten oleh Kolonel Singh. Karena menurut Kolonel Singh, kompi isi memiliki catatan disiplin terbaik dari seluruh batalion berkat Letnan Sobel. Kolonel Singh juga berencana mengangkat Winter menjadi Letnan 1. Tapi Kolonel Singh meminta Sobel yang mempromosikan Winter. Setelah itu, lagi-lagi Sobel mencari kesalahan kompi isi. Sobel melakukan inspeksi dadakan dan berhasil menemukan sejumlah benda terlarang milik para prajurit. Karena hal itu, Sobel membatalkan semua izin libur akhir pekan kompi isi termasuk para perwiranya. All weekend passes are canceled, officers included. Lieutenant Winters.
Setelah itu, Sobel mempromosikan Winter menjadi Letnan 1 atas perintah Kolonel Singh. Setelah mempromosikan Winter, Kompi Isi menjalani latihan terakhir untuk menjadi pasukan penerjun. Setelah menyelesaikan latihan terjun, mereka akan mendapatkan lencana airborne yang artinya mereka resmi menjadi pasukan penerjun Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan latihan terakhir, mereka resmi menjadi pasukan penerjun dan merayakannya dengan pesta bersama. Begitu juga dengan Kolonel Singh yang ikut bangga dengan kelulusan Kompi Isi. I want you to know that I'm damn proud of each and every one of you. Remember our motto, Karahi! Juni tahun 1943 di Kem Makal, Kompi Isi menjalani pelatihan tempur. Mereka menjalani latihan posisi penyergapan, tapi Sobel yang sudah menjadi kapten malah tampak kebingungan menghadapi situasi tersebut. Sobel berkata kepada Winter kalau mereka berada di posisi yang salah. Tapi Winter memberi masukan untuk tetap di posisi menunggu musuh datang dan masuk ke zona tembak mereka. Namun Sobel tetap bersikeras memerintahkan Winter untuk menyebarkan pasukan. Tidak ada pilihan lain, Winter terpaksa mengikuti perintah Kapten Sobel. Setelah keluar dari persembunyian, mereka malah berhasil disergap. Karena tindakan bodoh Kapten Sobel, semua prajuritnya merasa kecewa. Setelah pelatihan tempur, tibalah hari di mana mereka akan diberangkatkan untuk bertempur. Sembari bersiap, para prajurit sempat membahas ketidakbecusan Sobel dalam memimpin pasukannya. Dalam perjalanan di kereta, Letnan Nixon menginfokan kepada Letnan Winter kalau mereka akan dibawa ke New York, kemudian menaiki kapal menuju Inggris dan berlanjut menginvasi Eropa. 6 September 1943, kapal mereka berangkat dari Brooklyn dan tiba di Aldbourne, Inggris pada 18 September 1943. Sebelum ke medan pertempuran, mereka kembali menjalani pelatihan keras dari pasukan penerjun. Pelatihan kemampuan bertarung jarak dekat dan strategi penyergapan di medan pertempuran terus diberikan. Kompi Isi kembali menjalani pelatihan penyergapan. Mereka dibagi menjadi 2 peleton, dan lagi-lagi Kapten Sobel membuat peletonnya tersesat dan memerintahkan pasukannya untuk bersembunyi di balik pepohonan. Para prajurit menyadari kalau Sobel lagi-lagi menyesatkan mereka. Karena merasa geram, Josh secara sengaja menirukan suara Mayor Horton. Josh memerintahkan Sobel untuk memotong pagar kawat milik warga sipil. Sobel mengira kalau Mayor Horton berpura-pura menjadi salah satu prajurit untuk mengawasi pelatihan. Di tempat lain, Letnan Winter memerintahkan peletonnya untuk bergerak duluan, karena peleton Kapten Sobel tidak kunjung datang bergabung. Winter mempersiapkan posisi pasukannya untuk memotong jalur musuh dari segala arah, di mana saat itu musuh mereka direpresentasikan oleh seorang kakek. Ketika peleton Winter sudah berhasil menyergap musuh, peleton Sobel baru saja tiba. Setelah pelatihan tersebut, Sobel dimarahi oleh Kolonel Strayer karena sudah memotong kawat pagar yang menyebabkan sapi-sapi milik warga sipil masuk ke halaman markas. Sobel berkata kalau dia diperintahkan Mayor Horton untuk memotong pagar kawat tersebut. Tapi ternyata saat itu Mayor Horton masih dalam perjalanan menuju London. Major Horton is on leave in London. Merasa telah dipermainkan, lewat Sersan William, Sobel memberi surat pernyataan penuntutan pengadilan militer pada Letnan Winter. Dan konyolnya, dalam tuntutannya, Sobel malah menuduh Letnan Winter lalai dalam menjalankan tugas inspeksi toilet. Winter hanya mempunyai 2 pilihan dari Kapten Sobel, menerima hukuman pencabutan jatah libur atau mengajukan banding kepada pengadilan militer. Merasa tak bersalah, Letnan Winter memilih mengangkat kasusnya ke pengadilan militer dan membuat Sobel panik. I request trial by court-martial. Karena kasus itu, Winter ditugaskan mengawasi bagian konsumsi. Kompi Isi juga mendengar kabar tersebut. Mereka berkata jika Winter ditugaskan untuk mengawasi bagian konsumsi, mereka pasti akan dipimpin oleh Kapten Sobel di pertempuran sesungguhnya. Menyadari itu, beberapa prajurit berunding dan menulis petisi yang menyatakan kalau mereka tidak lagi ingin mengabdi menjadi prajurit Kompi Isi dan siap menerima konsekuensi hukuman apapun. Keesokan harinya, Kolonel Singh marah atas aksi pembangkangan mereka di saat mereka sedang bersiap untuk menginvasi Eropa.
Kolonel Singh menurunkan pangkat beberapa prajurit karena dianggap sudah membuat malu pasukan lintas udara. Sedangkan Kapten Sobel dimutasi untuk ke Chilton Foliat untuk mengajar sekolah penerjunan non-infanteri. Karena menurutnya Sobel adalah orang yang tepat untuk mengajar di sana. Posisi Sobel akan digantikan oleh Letnan Mihan dari Kompi Baker. Sobel harus rela kehilangan kompi isi yang telah dilatihnya. Sir? I'm losing Easy Company? Good luck at Chilton Foliat, Herbert. Don't let us down now. 31 Mei 1944 di Upoteri, Inggris. Letnan Winter menemui Letnan Mihan di tenda kompi isi. Mereka berdua membicarakan strategi pendaratan untuk kompi isi. Setelah itu, Letnan Nixon dan Letnan Mihan memberikan arahan ke pasukan penerjun tentang operasi D-Day untuk menginvasi Eropa yang telah diduduki Nazi Jerman. And the battalion's objective, there is a German garrison. Easy Company will destroy that garrison. Keesokan harinya, para prajurit mengemas peralatan tempur mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba Lipton membawa surat kabar duka ke Martin tentang kematian saudara Garner yang terbunuh di Monte Cassino, Italia. Mereka berencana memberikan surat duka itu ke Garner setelah penerjunan. Tidak lama kemudian, Letnan Mihan menginformasikan kalau invasi ditunda karena cuaca di titik penerjunan sedang buruk. Tapi mereka tetap diminta untuk bersiaga. The invasion has been postponed. We're on a 24-hour stand down. Sembari menunggu kabar cuaca membaik, mereka menonton film di tenda teater. Sebelumnya, Martin sudah menyelipkan surat duka ke kantong jaket Garner, dan akhirnya Garner membaca surat itu dan mengetahui kalau saudaranya sudah tewas. 5 Juni tahun 1944 di Upoteri Airfield, pasukan penerjun akhirnya diberangkatkan. Satu persatu pesawat mulai lepas landas membawa semua prajurit ke medan pertempuran yang sesungguhnya. Dalam perjalanan, suasana di dalam pesawat sangat hening. Mereka memikirkan apa yang akan terjadi setelah mereka berhasil mendarat nantinya. Setelah berjam-jam mengudara, akhirnya lampu merah di dalam pesawat menyala. Itu artinya para prajurit harus bersiap-siap terjun dari pesawat. Letnan Winter meminta pasukannya untuk bersiap dan memeriksa seluruh kelengkapan. Tapi setelah mereka melintasi awan, senjata anti pesawat Jerman langsung menembaki mereka. Pesawat pasukan penerjun tertembak satu persatu, dan naasnya pesawat yang ditumpangi oleh Letnan Mihan juga tertembak jatuh. Karena semakin terdesak, mereka terpaksa terjun sebelum sampai di titik penerjunan. Letnan Winter berhasil mendarat dengan selamat tapi terpisah dari anggota kompi isi. Tidak jauh dari Winter, seorang prajurit bernama John dari kompi lain juga berhasil mendarat. John bertugas sebagai pembawa radio, tapi John kehilangan radionya saat itu. Setelah selesai melepas parasut, Letnan Winter dan John segera bergerak mencari posisi yang aman. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Lipton dan dua prajurit dari Batalion 82. Mereka mendarat sejauh 7 km dari tujuan. Mau tidak mau, mereka harus berjalan ke tempat tujuan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan Garner, Joseph, dan Malarkey. Mereka bergabung menjadi satu kelompok dan melanjutkan perjalanan melintasi rel kereta. Tapi tidak lama kemudian, dari arah depan, mereka melihat pergerakan dan bergegas bersembunyi. Ternyata tentara Jerman berjalan ke arah mereka. Mereka langsung menyergap tentara Jerman yang melintas tersebut. Wait for my command. Move out. Pagi harinya mereka bertemu dengan beberapa mayat tentara Jerman. Mereka mengambil persediaan dan amunisi dari mayat-mayat tersebut. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan kompi lain dan beberapa tentara Jerman yang sudah mereka tawan. Malarkey berbicara dengan salah satu tawanan yang ternyata tawanan itu juga orang Amerika yang lahir satu wilayah dengan Malarkey. Tapi karena dia keturunan bangsa Arya, dia terpaksa harus kembali ke Jerman untuk bergabung menjadi tentara Jerman. Setelah Malarkey beranjak pergi, Letnan Spears, pimpinan dari kompi D, menembaki tawanan tersebut.
Setelah itu, Letnan Winter dan prajurit kompi isi yang masih selamat berkumpul. Mereka diperintahkan Mayor Strayer menghancurkan meriam-meriam milik Jerman, di mana 2 meriam yang dilindungi senjata mesin sedang menembaki pantai Utah dan menghambat pergerakan rekan-rekan mereka. Letnan Winter menyusun strategi dan membagi tugas. Mereka akan menghancurkan meriam-meriam tersebut menggunakan TNT. We'll take some TNT along with us. Understood? Yes, sir. Yes, sir. All right, let's pack it up, boys. Setelah itu, mereka bersiap mengemas persenjataan dan semua hal yang dibutuhkan. Tapi sebelum mereka berangkat, prajurit bernama Loren yang merupakan supir Kolonel Singh mengajukan diri menjadi relawan untuk membantu kompi isi. Setelah itu, mereka mulai bergerak. Sesampainya di lokasi, Letnan Winter langsung memerintahkan prajuritnya bertindak sesuai rencana. Mereka mulai menembaki tentara Jerman yang mengoperasikan meriam pertama. Mereka berhasil melumpuhkan meriam pertama serta merebut parit pertahanan Jerman. Melalui parit yang terhubung, mereka melanjutkan penyerangan ke meriam kedua dan ketiga. Dengan serangan yang agresif, mereka berhasil merebut meriam kedua dan ketiga. Tapi John harus gugur karena terinjak ranjau di parit pertahanan. Tidak lama setelah ledakan ranjau itu, Letnan Winter melihat jasad John sudah terbujur kaku. Di parit pertahanan Jerman, Letnan Winter menemukan sebuah peta milik Jerman. Setelah berhasil menghancurkan meriam Jerman, Letnan Winter memerintahkan pasukannya untuk mundur kembali ke batalion. Letnan Winter melapor kepada Mayor Strayer kalau pasukannya sudah berhasil melumpuhkan meriam Jerman. Di waktu yang sama, konvoi tank Amerika juga sudah tiba. Malam harinya, batalion kedua berhasil mengamankan kota Saint-Marie-du-Mont. Divisi keempat mulai menggerakkan pasukan dan peralatan. Sebagian pasukan lintas udara termasuk kompi isi tercerai-berai di sekitar Normandia. Keberhasilan invasi belum bisa dipastikan. Mereka hanya memiliki waktu 1 jam untuk istirahat sebelum bergerak ke selatan untuk mengamankan kota Kuloville. Ketika sedang makan, para prajurit bertanya dengan Letnan Winter tentang keberadaan Letnan Mihan. Karena tidak ada kabar keberadaan Letnan Mihan sampai saat itu, artinya Letnan Winter menjadi komandan mereka. Don't that make you our commanding officer, sir? Letnan Winter bertemu dengan Letnan Nixon. Nixon berkata kalau peta yang ditemukan Winter sebelumnya ternyata berisi informasi lokasi senjata Jerman di Normandia. Nixon juga berkata kalau dia sudah mengirim peta itu ke pusat divisi. Tapi Winter tidak terlalu memperdulikan peta itu karena malam itu dia sedang berduka karena dia telah kehilangan 1 prajuritnya. Dari arah depan, Letnan Winter melihat kota di depannya sedang dibombardir oleh Jerman. Winter merasa bersyukur karena dia masih bisa selamat malam itu. Winter berjanji pada dirinya sendiri jika dia bisa kembali pulang dengan selamat, dia akan mencari tempat yang tenang dan menghabiskan sisa hidupnya dalam kedamaian. 8 Juni tahun 1944, prajurit Amerika bernama Albert Blade terdiam memperhatikan langit. Blade merupakan salah satu anggota kompi isi dari Peleton 1. Setelah berhasil selamat dari serangan di langit Normandia, Blade seperti mengalami trauma yang berat. Tidak lama kemudian, 3 prajurit dari kompi isi memanggilnya. Prajurit bernama Floyd mengajaknya untuk bergabung dengan anggota kompi isi lainnya. Blythe! Hey, Blythe. Sesampainya di kota, Blade duduk di sebelah Per Conte. Blade mendapat info dari Per Conte karena keberadaan Letnan Mihan belum diketahui. Untuk saat itu, kompi isi dipimpin oleh Letnan Winter. Kemudian, Komandan Peleton 1 meminta mereka untuk berkumpul. Letnan Will berkata kompi isi akan kembali diberangkatkan untuk menguasai kota Carentan. Karena itu, satu-satunya tempat kendaraan lapis baja sekutu dari pantai Omaha dan Utah bisa masuk tanpa hambatan. Kompi isi akan dibagi menjadi 3 peleton dan akan masuk barisan di belakang kompi Foch, dengan prajurit Hobler sebagai pengintai utama. You people from 2nd and 3rd platoon follow us. 1st platoon falling behind Fox Company. Hingga malam hari, kompi isi terus berjalan di antara mayat-mayat tentara Jerman. Dan di tengah perjalanan, mereka merasa sudah kehilangan kompi Foch di depan. Kemungkinan kompi Foch sudah dikalahkan oleh pasukan Jerman. Letnan Well meminta Hobler dan Blade pergi mencari kompi Foch. Hobler, take Blythe, go find F Company. Yes, sir. Come on, Blythe.
Hobler dan Blade terus masuk jauh ke dalam hutan mencari Kompi Fogg. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan salah satu prajurit dari Kompi Fogg. Hobler meminta Blade kembali ke barisan untuk menginformasikan kalau mereka sudah bertemu dengan Kompi Fogg. Di tengah perjalanan, Blade dikejutkan dengan mayat tentara Jerman yang terlihat seperti sedang membidiknya. Di waktu yang sama, Letnan Winter dan Nixon muncul di belakang Blade. Melihat ada bunga Edelweiss di jasad tentara Jerman itu, Nixon berkata kalau tentara Jerman tersebut merupakan anggota dari pasukan penerjun Jerman. Karena bunga itu hanya tumbuh di pegunungan tinggi, dan bunga itu adalah simbol dari prajurit sejati Jerman. 6 hari setelah hari H, 3 peleton dari Kompi Isi tiba di kota Carentan, Prancis. Letnan Winter mengatur formasi memerintahkan peleton 1 untuk bergerak cepat masuk ke tengah kota. Tapi baru saja melangkah maju, pasukan Jerman langsung menembaki mereka dan memecah formasi Kompi Isi. Letnan Winter terus memaksa mereka untuk bergerak maju memasuki kota karena mereka tidak memiliki tempat perlindungan di area itu. Penembak jitu Jerman berhasil melumpuhkan satu persatu prajurit Kompi Isi, tapi Shifty berhasil melumpuhkannya, membuka kesempatan untuk prajurit yang lain berpencar dan masuk ke setiap gedung untuk menghabisi tentara Jerman yang menyerang. Tentara Jerman melancarkan serangan artileri ke kota. Lipton segera memperingatkan rekan-rekannya untuk berpencar menjauh dari jalanan, dan naasnya Lipton malah terkena ledakan dari serangan artileri tersebut. Untungnya Lipton masih selamat dan Floyd segera menolongnya. Everything's right where it should be. Come on. Up, see Daisy. Seorang prajurit dari Kompi Isi yang juga seorang pendeta berusaha mendoakan para prajurit yang gugur. Dalam pertempuran tersebut, prajurit Kompi Isi banyak yang gugur. Tapi pada akhirnya mereka berhasil memukul mundur tentara Jerman yang menduduki kota Carentan. Mengira situasi sudah terkendali dan kurang waspada, kaki Letnan Winter sempat terkena tembakan entah berasal dari mana. Untungnya Letnan Winter hanya terkena pecahan peluru. Di ruang medis, Dr. Ross segera menangani luka Letnan Winter. Letnan Compton datang dan bertanya apa rencana Kompi Isi selanjutnya. Letnan Winter berkata mereka harus bersiaga untuk serangan balasan karena Carentan sangat penting bagi Jerman. Mereka akan bergerak ke arah timur mempersiapkan pertahanan, karena kemungkinan Jerman akan menyerang dari arah timur. Dari arah depan, Winter melihat Blade sedang termenung. Dr. Rowe berkata kalau Blade mengalami kebutaan sesaat. Winter menghampiri Blade dan bertanya tentang kondisinya. Blade berkata dia juga tidak tahu, tiba-tiba dia tidak bisa melihat apa-apa. Melihat kondisi Blade, Letnan Winter berniat mengirim Blade kembali ke Inggris. Tapi Blade berkata kalau dia baik-baik saja. Alright. Di tempat lain, Malarkey dan beberapa prajurit membicarakan tentang Letnan Spears yang lewat di hadapan mereka. Mereka mendengar desas-desus kalau Letnan Spears sudah membantai tawanan perang, bahkan menembak sersan dari peletonnya sendiri karena menolak tugas berpatroli. Mereka mendengar kalau Letnan Spears selalu memberikan rokok ke para tawanan sebelum dia membantainya. Mereka juga mendengar kalau Letnan Spears sudah menghancurkan meriam Jerman sendirian pada hari H. Well, all I know, from what I heard, he took that last 105 on D-Day practically by himself. What do you think? I don't know. Setelah beristirahat sejenak, peleton 1 dari Kompi Isi bergerak menuju ke arah timur. Mereka berjalan di dataran yang sangat terbuka. Hingga akhirnya kontak tembakan memecah formasi mereka. Mereka terpaksa berlindung di pepohonan hingga malam hari. Letnan Winter mendapatkan informasi dari batalion intelijen kalau Jerman hanya meninggalkan satu kompi di Carentan sedangkan sisanya ditarik mundur. Kemungkinan Jerman sedang menyusun ulang kekuatan untuk merebut kembali kota Carentan. Di tempat berlindung, Floyd membangunkan Smith untuk gantian berjaga. Tapi Smith terkejut dan malah menusukkan bayonetnya ke Floyd karena dia mengira kalau Floyd adalah tentara Jerman. Tidak jauh dari mereka, Martin terbangun karena keributan tersebut. Martin meminta Blade memeriksa keributan apa yang didengarnya. Di tengah perjalanan, Blade bertemu dengan Letnan Spears.
Letnan Spears berkata kalau dia baru saja dari tempat keributan dan semua sudah teratasi. Kemudian Letnan Spears mengantar Blade kembali ke tempat perlindungannya. Sesampainya di tempat perlindungan, Blade tiba-tiba berkata kepada Letnan Spears, ketika dirinya mendarat pada hari H, dia tidak segera mencari unitnya untuk bertempur, tapi lebih memilih bersembunyi karena ketakutan. Bukannya marah, Letnan Spears menasehatinya dan berkata seharusnya Blade menganggap dirinya sudah mati. Dengan begitu, Blade akan merasa berguna menjadi prajurit yang semestinya. All war depends upon it. Tujuh hari setelah hari H, Letnan Wells menginformasikan tentang kekuatan musuh yang terlihat mulai berkurang dan mungkin hanya tersisa pasukan penerjun. Tapi tidak lama kemudian mereka dikejutkan dengan serangan mortar. Letnan Winter bertindak cepat memerintahkan kompinya untuk bertahan di posisi dan membalas serangan. Tapi di lubang perlindungan, Blade malah berteriak karena ketakutan mendengar suara tembakan. Di waktu yang sama, Jerman mulai mengerahkan kendaraan lapis baja. Letnan Winter menarik Blade keluar dari lubang perlindungan dan memberi semangat ke Blade untuk melawan musuh. Blade keluar dari lubang perlindungan dan mulai menembak ke arah tentara Jerman. Tentara Jerman terus membombardir kompi isi tanpa ampun. Banyak prajurit dari kompi isi yang tewas dalam pertempuran tersebut. Hingga akhirnya bala bantuan tank Sherman Amerika datang dan membombardir tentara Jerman. Mereka berhasil memukul mundur tentara Jerman dari medan pertempuran. Check it out, Shermans! About damn time. ...25 hari pasca pendaratan, Letnan Nixon dan Letnan Wells memimpin pengintaian di hutan. Tapi pergerakan mereka terhenti karena ada sebuah rumah kosong di depan mereka. Karena ditakutkan tempat itu merupakan tempat persembunyian musuh, Blade, Martin, dan Duckman mengajukan diri menjadi relawan untuk memeriksa rumah tersebut. Dan benar saja ketika mereka bergerak, penembak jitu Jerman berhasil menembak Blade tepat di lehernya. Martin dan Duckman segera membawa Blade ke area yang aman. Dr. Rowe datang untuk menangani Blade. Letnan Winter juga datang dan memberikan informasi kalau kompi mereka ditarik dari garis depan menuju ke perkemahan di sebelah utara pantai Utah. Kemudian mereka akan dikirim kembali ke Inggris. Come on, dude. Come on. They're pulling us off the front line. Now? Setelah semua perjuangan yang mereka lalui, para prajurit yang terluka dirawat di ruang medis. Atas pengorbanan dan pengabdian pada negara, mereka diberi medali penghormatan. Blade juga berhasil diselamatkan dan mendapatkan medali penghormatan pertamanya. Keesokan harinya, kompi isi dikumpulkan di satu ruangan. Mereka semua merasa sangat bahagia karena akan dikirim kembali ke Inggris. Tapi di tengah kebahagiaan mereka, Lipton mengumumkan kalau kompi mereka akan dikirim kembali ke Perancis setelahnya. Itu artinya mereka harus kembali ke garis depan mempertaruhkan nyawa mereka. We will not be returning to England, boys. We're heading back to France. So pack up all your gear. As you were. Sebelum berangkat, Malarkey menyempatkan diri mengambil pakaiannya di laundry. Si pemilik laundry juga meminta Malarkey untuk membayar sekaligus pakaian prajurit yang lain. Dan nama-nama prajurit yang disebutkan si pemilik laundry adalah para prajurit yang sudah gugur di medan pertempuran. Sergeant Evans, Private Moyer, Owen, Miller, Collins, Elliot. 13 September tahun 1944 di Aldbourne, Inggris. Karena banyaknya korban dari kompi isi, beberapa prajurit dari pasukan penerjun pengganti bergabung dengan kompi isi. Miller, Tony, dan Hasey merupakan anggota baru kompi isi di bawah pimpinan regu Sersan Randleman. Garner berbincang dengan mereka mencoba memperkenalkan dirinya lebih jauh. Hingga salah satu prajurit senior bernama Cobb memprotes Miller karena Miller mengenakan sebuah tanda penghargaan unit atas perjuangan resimen di Normandia. Padahal Miller tidak pernah terjun dan berjuang di Normandia. Karena menghormati seniornya, Miller melepas penanda tersebut dan meninggalkannya di meja. Randleman membalas protes Cobb dan berkata kalau Cobb juga tidak ikut bertempur di Normandia. Di tengah keributan kecil itu, Walter mengumumkan ke mereka semua kalau Lipton sudah diangkat menjadi sersan 1 kompi isi yang baru. Kemudian Lipton menyampaikan pengumuman kalau mereka akan segera pergi kembali bertempur. Hate to break the mood here, boys, but we're moving out again.
Letnan Winter menjelaskan Kompi Isi akan menjalani operasi Market Garden. Bagi divisi lintas udara, operasi ini lebih besar dari operasi Normandia. Mereka akan masuk ke negeri Belanda yang sedang dijajah Jerman. Tujuan sekutu adalah menguasai jalan raya antara Eindhoven dan Arnhem agar kedua divisi lapis baja Inggris bisa bergerak masuk. Jadi tugas Kompi Isi adalah membebaskan Eindhoven. Seluruh deru laju invasi di Eropa bergantung pada operasi tersebut. Letnan Nixon berkata operasi itu adalah ide dari Jenderal Montgomery. Kompi Isi akan berada di bawah komando Inggris. Jika operasi Market Garden berhasil, tank-tank sekutu akan masuk ke Jerman dan bisa membuat perang berakhir sebelum Natal. In any case, say goodbye to England. I don't think they're gonna call this one off. Setelah itu, pasukan Kompi Isi mempersiapkan persenjataan dan persediaan. Sembari bersiap, mereka dikejutkan dengan kehadiran Letnan Sobel. Sobel baru saja ditunjuk resimen menjadi perwira baru menangani logistik. Meskipun Kompi Isi sudah lepas dari kepemimpinannya, tidak menutup kemungkinan Sobel tetap ingin minta dihormati. Dan benar saja, baru saja tiba, Sobel sudah membuat masalah, menyita motor yang selalu digunakan Malarkey. Sir? Yeah, it seemed all right. Who is he, Sarge? 17 September tahun 1944, Kompi Isi berhasil mendarat dengan selamat di Belanda. Setibanya di Eindhoven, warga sipil menyambut bahagia kedatangan Kompi Isi. Mereka berharap Kompi Isi mampu mengusir penjajahan Jerman dari tanah mereka. Tapi di sana mereka juga melihat beberapa wanita digunduli dan dilecehkan. Satu anggota gerakan perlawanan Belanda bernama Van Koik berkata ke Letnan Winter kalau wanita-wanita itu dianggap berkhianat karena sudah melayani tentara Jerman diam-diam. Dengan informasi yang sudah mereka kumpulkan, Van Koik berharap kerjasama mereka bisa mengusir sisa-sisa tentara Jerman keluar dari Eindhoven. Letnan Winter segera mengirim pengintai ke setiap sudut kota. Get scouts to the edge of town in case we're here for the night. Malam harinya, Hobler dan beberapa prajurit yang sedang berpatroli bertemu dengan warga sipil. Sejak Jerman menjajah, warga sipil itu berlindung di ruang bawah tanah dari serangan udara Jerman bersama keluarga kecilnya. Warga sipil itu memberikan makanan ke Hobler dan yang lainnya. Webster membalas kebaikannya dengan memberi coklat ke anaknya. Sejak Jerman menjajah, anak itu tidak pernah tahu bagaimana rasanya coklat. You never tasted chocolate. It's pretty good, isn't it? Keesokan harinya, pasukan Kompi Isi berangkat dengan kendaraan lapis baja Inggris. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba Letnan Patton berjalan sedikit lebih di depan dari konvoi dan tanpa perlindungan apapun. Dan benar saja penembak jitu Jerman berhasil melumpuhkannya. Melihat serangan itu, pasukan Kompi Isi segera bergerak menyebar berlindung ke rumah ladang. Pasukan Kompi Isi yang tidak tahu pasti di mana posisi musuh mereka hanya bisa bergerak mengandalkan bangunan-bangunan sebagai perlindungan. Hingga akhirnya Martin yang berada di posisi depan melihat Tiger tank Nazi di balik tumpukan jerami. Martin segera menginformasikan ke tank sekutu untuk menembak ke arah bangunan di mana dia melihat ada tank Jerman di tumpukan jerami dekat bangunan tersebut. Tapi si operator tank menolak untuk menembak karena mereka dilarang menembak sembarangan sebelum posisi musuh terlihat. Martin pun tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika tank sekutu bergerak maju, Tiger tank Jerman langsung melancarkan serangan. Pasukan Kompi Isi berlarian mencari tempat pelindungan karena senjata mesin Jerman juga menghujani mereka. Sementara Randleman bersembunyi ke parit jalanan dan terpisah dari rekan-rekannya. Karena serangan Jerman semakin mengganas, Kompi Isi terpaksa harus mundur. Ketika bergerak mundur, Miller terkena serangan mortar dan tewas di medan pertempuran. Ketika prajurit Kompi Isi sedang naik ke truk, Lipton melaporkan ke Winter kalau 4 prajurit tewas, 11 terluka dan Sersan Randleman juga menghilang. Randleman masih hidup dan bersembunyi di gorong-gorong sembari menunggu tentara Jerman menjauh. Malam harinya Randleman bersembunyi di sebuah kandang. Tidak lama kemudian warga sipil masuk ke kandang tersebut dan Randleman langsung menyergapnya. Tapi merasa mereka bukan ancaman, Randleman pun melepaskan mereka. Di waktu yang sama, tentara Jerman kembali datang untuk berpatroli. Beberapa tentara Jerman masuk memeriksa kandang tempat di mana Randleman bersembunyi. Setelah memeriksa, mereka keluar dan meninggalkan satu rekan mereka di sana. Ketika tentara Jerman itu memeriksa lebih dalam, Randleman langsung membunuhnya.
Randleman menyembunyikan jasad tentara Jerman itu menggunakan jerami. Setelah itu, Randleman menyuruh warga sipil yang bersamanya pergi untuk berlindung. Di tempat lain dari kejauhan, Winter dan Nixon melihat kota Eindhoven dibombardir oleh Jerman. Winter merasa kecewa dengan dirinya sendiri karena dia tidak berhasil mengusir tentara Jerman dari Eindhoven. Bombing Eindhoven. Pagi harinya, Randleman keluar dari persembunyiannya dan melihat jasad Miller. Tidak lama kemudian, Randleman dijemput oleh prajurit dari kompi isi menggunakan jeep. Randleman dibawa kembali bergabung dengan anggota kompi isi lainnya. Rekan-rekannya sangat senang melihat Randleman masih selamat. Mereka juga sudah berencana melakukan misi bunuh diri untuk mencari Randleman. Mendengar itu, Randleman pun semakin menyayangi rekan-rekannya. Tapi baru saja bernafas lega, Letnan Winter memerintahkan mereka untuk kembali bergerak. Kendaraan militer mulai beranjak pergi membawa semua peleton kompi isi ke medan pertempuran berikutnya. Nixon menginformasikan kepada Winter kalau Jerman sudah mengumpulkan pasukan lapis bajanya di dekat Veghel. Kemungkinan mereka akan menghadapi lebih banyak tank di pertempuran berikutnya. Tapi Winter berkata kalau kompi isi tidak akan pernah mundur. Come on, Nix, get up. Let's go. 17 Oktober tahun 1944 di Sonderloch, Belanda. Di pagi hari, para perwira diminta datang ke rapat resimen. Winter segera membangunkan Nixon yang masih tertidur. Sesampainya di markas batalion, para perwira terlihat sibuk karena kegagalan operasi Market Garden. Pihak Inggris yang telah kehilangan 8.000 tentaranya akan mengupayakan usaha penyelamatan untuk para prajurit yang terjebak. Kolonel Dobbie dari pasukan penerjun Inggris berencana menjalani misi yang disebut Operasi Pegasus. Kolonel Dobbie meminta Amerika untuk membantunya dalam operasi tersebut. Setelah berunding, Mayor Strayer meminta Winter segera mengesahkan laporan operasi Market Garden. Setelah rapat selesai, Winter mulai menulis laporan pertempurannya pada tanggal 5 Oktober tahun 1944. Cerita flashback ketika Winter dan anggota kompi isi lainnya sedang bebas tugas. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba anggota lain membawa satu prajurit yang terluka parah. Prajurit itu diserang pihak musuh ketika sedang melakukan patroli di persimpangan jalan. Melihat anggotanya terluka parah, Winter langsung memerintahkan anggota yang lain memanggil Letnan Well dan mengumpulkan pasukan. Weapons and ammo only! Give me room! Let's move! Let's go! Where was it? Crossroads, where the road crosses the dike. Di tengah gelapnya malam, pasukan Winter berjalan perlahan menuju ke lokasi tempat anggotanya diserang sebelumnya. Dan tiba-tiba senapan mesin dari pihak musuh menembak ke arah markas pusat. Padahal markas pusat berjarak 3 mil dari lokasi tersebut. Winter bingung kenapa pihak musuh malah memberitahu posisi mereka. Winter meminta pasukannya menunggu sinyal darinya sementara dia bergerak melakukan pengintaian. Dari kejauhan, Winter melihat sekelompok tentara Jerman sedang bersiaga. Kemudian Winter memberi sinyal ke pasukannya. Pasukan Winter berpencar menjadi 2 regu. Regu 2 menanamkan mortar untuk dukungan penyergapan, sedangkan Winter memimpin regu 1 untuk mencari posisi penyergapan. Tentara Jerman tidak menyadari keberadaan pasukan Winter di dekat mereka. Ketika mortar sudah siap ditembakkan, pasukan Winter langsung menyergap sekelompok tentara Jerman tersebut. Penyergapan tersebut sekaligus mengawali pecahnya pertempuran. Winter menghubungi markas meminta bala bantuan dari peleton 1 dan tambahan regu senapan mesin. Pertempuran tersebut berlangsung hingga pagi hari. Pagi harinya, Floyd menginformasikan kepada Winter kalau bala bantuan sudah tiba. Tapi Winter menyadari kalau posisi mereka ternyata kurang menguntungkan, di mana pasukan musuh berada di balik tanggul beton, sedangkan pasukan kompi isi berada di parit terbuka. Itu artinya mereka bisa saja langsung dihabisi jika pasukan musuh mengetahui posisi mereka. Winter memperkirakan ada 1 batalion pasukan Jerman yang mereka hadapi. Tapi tidak ada pilihan lain, Winter memutuskan tetap melanjutkan penyerangan. Winter mengatur strategi penyerangan dan meminta pasukannya memasang bayonet di senjata masing-masing. Setelah semuanya sudah siap, Winter melemparkan bom asap untuk menjadi tanda dimulainya penyerangan. Holy shit!
Di tengah penyerangan, Kompi Isi meminta bantuan serangan artileri. Setelah memberikan koordinat, serangan artileri pun dilancarkan. Tapi ternyata Jerman juga melancarkan serangan artileri balasan. Beberapa prajurit Kompi Isi mengalami cedera karena terkena serangan artileri Jerman. Tapi pada akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Kompi Isi. Kompi Isi baru menyadari kalau musuh yang mereka hadapi adalah pasukan SS Jerman. Jesus, Captain, they're SS. Kompi Isi berhasil menangkap 11 tentara SS Jerman untuk dijadikan tawanan perang. Nixon menghampiri Winter yang sedang berduka karena anggotanya yang bernama Dukman tewas dalam pertempuran tersebut. Kolonel Singh juga mengabarkan kalau Mayor Horton gugur di pertempuran bersamaan dengan tibanya para tawanan tentara SS Jerman di pusat komando. Jerman menyerang pusat komando Batalion 2 dengan kekuatan penuh ketika Mayor Horton sedang mengurus pertahanan. Dengan gugurnya Mayor Horton, Kolonel Singh mempromosikan Winter menjadi perwira eksekutif dari Batalion kedua untuk membantu Kolonel Strayer. Itu artinya Winter tidak lagi memimpin Kompi Isi dalam pertempuran. Komando Kompi Isi akan digantikan oleh Letnan Mose. Di ruang Winter, Letnan Mose melaporkan kalau operasi Pegasus sudah siap dilaksanakan dan akan dimulai jam 1 dini hari. Tapi tampaknya Winter masih mengkhawatirkan Kompi Isi. Namun Nixon berkata kepada Winter jangan merasa khawatir karena Kompi Isi berada di tangan orang yang tepat. Good luck, Moose. Jam 1 dini hari, operasi Pegasus pun dilancarkan. Kompi Isi dipimpin Letnan Mose dan segenap pasukan penerjun Inggris menyeberangi Sungai Rhine, salah satu akses masuk untuk menyelamatkan tentara Inggris yang terjebak. Hingga akhirnya misi penyelamatan pun berhasil. Kompi Isi dan tentara sekutu merayakan keberhasilan mereka. Victory and Krahi! 31 Oktober tahun 1944 di Dural, Belanda. Saat itu Winter sedikit berbagi tentang pengalamannya ketika memimpin Kompi Isi kepada Letnan Mose. Tapi tiba-tiba prajurit patroli tidak sengaja menembak Letnan Mose. Para prajurit segera bertindak membawa Letnan Mose ke bagian medis. 10 Desember 1944 di Perancis. Kekuatan tempur Kompi Isi diperkirakan masih sekitar 65%. Rata-rata diisi oleh anggota baru dan anggota pengganti termasuk Letnan Dick. Setelah insiden tertembaknya Letnan Mose, Letnan Dick dipercaya resimen untuk memimpin Kompi Isi. Hal itu menyebabkan Kapten Winter semakin mengkhawatirkan Kompi Isi. Karena Letnan Dick dikenal sebagai pemimpin si lubang perlindungan. Tapi kekhawatirannya terhenti setelah Nixon memberikan hadiah spesial dari Kolonel Singh ke Winter, yaitu izin cuti ke Paris selama 2 hari. Bon voyage. Winter berlibur ke Paris, menikmati libur cutinya dan melupakan sejenak kejamnya dunia peperangan. Tapi ketika Winter berada di sebuah kereta, bayangan di medan pertempuran terus menghantuinya. Tidak hanya itu saja, Winter juga melihat seorang remaja pria yang mirip dengan tentara Jerman yang dia tembak di medan pertempuran. Dua hari berlalu, izin cuti Winter pun telah usai. Di ruang teater markas batalion, Winter berkumpul dengan para prajurit Kompi Isi yang sedang menikmati waktu bebas tugas menonton film. Ketika sedang asik menonton film, seorang perwira datang dan menginformasikan kalau satu pasukan infanteri sekutu telah diluluhlantahkan oleh divisi SS Panzer. Dia memerintahkan para perwira segera melapor ke markas masing-masing dan membatalkan semua izin cuti. Letnan Dick melapor kepada Winter dan berkata kalau Kolonel Strayer belum kembali dari London, sementara mereka akan bertempur di garis depan. Winter langsung menjawab kalau Dick lah yang lebih bermasalah, karena ternyata Dick sama sekali belum mempersiapkan kebutuhan pakaian musim dingin dan amunisi untuk pasukannya sendiri. Winter meminta Dick untuk mempersiapkan perlengkapan dan mendistribusikan sebaik-baiknya agar setiap prajurit mendapatkan perlengkapan. Distribute it amongst the men as best you can, so at least everybody has something. Setelah itu, kendaraan militer mulai berangkat membawa para prajurit ke garis depan pertempuran di Bastogne, kota persimpangan strategis yang terletak di Belgia. Tidak peduli dengan persediaan yang terbatas, Kolonel Singh memerintahkan Winter dan pasukannya untuk mempertahankan kota Bastogne apapun yang terjadi. Captain, you beg, borrow, or steal ammo, but you defend this area.
Tidak lama kemudian, Kompi Isi dikejutkan oleh barisan tentara sekutu yang berjalan ke arah yang salah. Garner bertanya dengan satu prajurit apa yang terjadi pada mereka. Prajurit itu menjawab kalau Jerman sudah membantai mereka semua. Menyadari tentara sekutu akan mundur, Garner dan prajurit Kompi Isi lainnya meminta sisa amunisi yang dibawa oleh tentara sekutu. Tidak lama kemudian, seorang letnan dari divisi lapis baja datang membawa sejumlah kotak amunisi. Letnan itu menginfokan situasi ke Kompi Isi kalau saat itu pasukan Jerman sudah bersiaga dengan kekuatan tempur yang sangat besar. Mendengar informasi tersebut, Winter dan pasukannya tetap tidak merasa takut. Dalam cuaca dingin yang semakin ekstrim, Kompi Isi segera bergerak ke hutan sekitar Baston tanpa dukungan artileri maupun udara. Mereka juga kekurangan makanan, amunisi, dan pakaian dingin. Sesampainya di hutan sekitar Baston, Dr. Rowe yang sedang mencari sesuatu melihat banyak mayat tentara yang membeku dari pertempuran sebelumnya. Tidak tahu harus berbuat apa, Dr. Rowe menjauh meninggalkan area itu. Dr. Rowe bertemu dengan Winter yang sedang mengendap-endap. Mereka berdua berhasil menyergap satu tentara Jerman tanpa perlawanan. Ketika melucuti tentara Jerman itu, Winter menemukan sebuah perban dan memberikannya ke Dr. Rowe. Setelah itu, prajurit lain membawanya ke resimen untuk dijadikan tawanan perang. Kolonel Singh datang ke hutan bersama Komando Divisi Jenderal McAuliffe. Para perwira melaporkan kalau pertahanan mereka saat itu sangat terbuka. Mereka terancam serangan artileri dan tanpa ada bantuan medis. Mereka juga tidak memiliki makanan, pakaian musim dingin, dan hanya memiliki sedikit amunisi. Winter juga berkata kalau pertahanan tersebar terlalu berdekatan hingga musuh bisa leluasa menyerang ke pusat komando. Mereka tidak bisa menutup seluruh garis pertahanan. Tapi Jenderal McAuliffe menegaskan untuk tetap mempertahankan garis pertahanan dan menutup celahnya apapun yang terjadi. Karena bantuan udara tidak akan datang sebelum kabut menghilang. Hold the line, Colonel. Close the gaps. Dr. Rowe memberikan perban yang didapatnya dari tentara Jerman ke rekan medisnya yang bernama Spina. Saat itu, Dr. Rowe membutuhkan morfin untuk persediaan dan dia hanya memiliki satu morfin. Dr. Rowe pun menanyai setiap prajurit yang memiliki morfin. Ketika Dr. Rowe bertanya kepada Walter, serangan artileri Jerman mulai menghujani mereka. Dr. Rowe menghampiri prajurit yang terkena dampak serangan artileri tersebut. Untungnya luka yang diderita prajurit itu tidak terlalu buruk. Hingga akhirnya serangan artileri Jerman berhenti menghujani mereka. Setelah itu, Dr. Rowe meminta Spina mencari Batalion 3 untuk meminta morfin dan peralatan medis lainnya. Tapi setelah bertemu dengan Batalion 3, Spina hanya diberikan beberapa perban. Karena Spina hanya diberikan beberapa perban, Dr. Rowe pun kembali mendatangi setiap prajurit untuk mengumpulkan morfin. Malam pun semakin larut, Dr. Rowe memutuskan kembali ke lubang perlindungannya. Keesokan harinya, mereka kembali dihujani serangan artileri Jerman. Di lubang perlindungan, Dr. Rowe menangani salah satu prajurit yang terkena dampak serangan artileri tersebut. Dr. Rowe meminta Perconte mencari jeep untuk membawa prajurit itu ke kota Baston demi penanganan yang lebih baik. Setelah mendapatkan jeep, Dr. Rowe juga ikut kembali ke kota bermaksud mencari persediaan medis. Sesampainya di kota, Dr. Rowe melihat para perawat di ruangan medis sangat disibukkan dengan para prajurit yang terluka. Terpotongnya jalur perlintasan merupakan alasan mereka tidak bisa dievakuasi. Untungnya Dr. Rowe bertemu dengan salah satu perawat bernama Rini. Rini memberi Dr. Rowe sedikit persediaan medis terutama infus dan morfin. Setelah itu, Dr. Rowe memutuskan kembali ke garis depan. Sesampainya di garis depan, Dr. Rowe mendapatkan informasi kalau batalion menginstruksikan patroli pengintaian yang akan dipimpin oleh Letnan Peacock. Kompi Isi mulai bergerak masuk ke dalam hutan, sementara Dr. Rowe berada jauh di belakang mereka. Di tengah pengintaian, prajurit baru bernama Julian tertembak di lehernya. Rentetan tembakan dari pihak musuh membuat Hevron tidak bisa meraih Julian. Bahkan ketika tembakan perlindungan dilepaskan, Hevron masih belum bisa meraih Julian. Letnan Peacock mengambil tindakan menarik mundur pasukannya meninggalkan Julian yang sudah tergeletak. What's happening, sir? We're pulling back. We made contact.
Malam harinya, Dr. Ro menghampiri Heffron yang sedih karena dia tidak bisa menyelamatkan rekannya. Dr. Ro mencoba menghiburnya memberikan coklat yang dia miliki untuk menghilangkan kesedihan Heffron. Pagi harinya, kabut benar-benar sudah menghilang. Bantuan udara datang dan menurunkan banyak persediaan. Dr. Ro menyempatkan diri kembali ke kota mengambil sejumlah persediaan yang telah dijatuhkan. Tapi saat itu Dr. Ro harus meluangkan waktunya untuk menangani prajurit bernama Rone yang terluka parah. Segala usaha sudah dikerahkan, tapi pada akhirnya Rone tidak bisa diselamatkan. Lagi-lagi Dr. Ro harus melihat rekannya tewas. Dr. Ro kembali ke garis depan dan bersiaga di lubang perlindungannya. Tidak lama kemudian mereka kembali diserang oleh pasukan Jerman. Walter tertembak dan Dr. Ro segera menanganinya. Kali ini Jerman menyerang dengan kekuatan besar. Situasi pertempuran semakin mencekam, tetapi Dr. Ro tidak peduli dan tetap fokus menangani Walter. Dr. Ro membawa Walter ke camp medis di kota. Di ruang medis, Dr. Ro terdiam melihat banyaknya prajurit yang terluka parah. Sementara di garis depan pertempuran telah usai. Tapi para prajurit kompi-isi yang selamat masih bertahan di hutan. Kolonel Singh datang dan menyampaikan pesan dari Jenderal McAuliffe, ucapan selamat Natal untuk kompi-isi. General McAuliffe wishes us all a Merry Christmas, giving our country and our loved ones at home a worthy Christmas present. Prajurit kompi-isi menghabiskan malam Natal mereka di lubang perlindungan. Letnan Well dan Letnan Peacock menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka. Tapi Winter berkata kalau menyalakan api bukanlah ide yang baik. Dan benar saja serangan artileri tiba-tiba menghujani mereka. Letnan Well terkena ledakan serangan artileri tersebut. Dr. Ro segera memberikan pertolongan pertama pada Letnan Well. Sekali lagi Dr. Ro harus kembali ke kota untuk menangani Letnan Well. Tapi saat itu kota sudah menjadi medan pertempuran. Jerman melancarkan serangan udara ke kota Baston. Di tengah gempuran serangan udara Jerman, Dr. Ro menemukan sehelai kain yang selalu dikenakan oleh Ronnie di camp medis yang sudah hancur. Dr. Ro kembali ke garis depan dan kembali bersiaga di lubang perlindungan bersama Heffron. This morning, and then we came this. Garnier, move him out. Let's go. Yes, sir. Setelah mempertahankan garis depan di Baston, sekali lagi kompi-isi ditugaskan untuk memukul mundur pasukan Jerman melalui Bulge. Pada 2 Januari 1945, kompi-isi dikirim untuk membersihkan Boajak, sebuah hutan di dekat kota Foy sebagai persiapan untuk menyerang kota Foy itu sendiri. Di tengah perjalanan, Hubler dan Christensen bersembunyi dan bersiap menyergap perwira Jerman yang mendekat ke arah mereka. Ketika perwira Jerman itu mendekat, Hubler langsung menembaknya. Perwira Jerman itu tewas di tangan Hubler. Hubler sangat senang mendapatkan pistol Luger milik tentara Jerman yang dia bunuh. Thank you. Ketika kompi-isi sedang disibukkan menggali lubang perlindungan, Hubler selalu bicara tentang pistol Luger yang dia dapatkan. Dia mendatangi setiap lubang bercerita tentang bagaimana dia mendapatkan pistol Lugernya. Di waktu yang sama, Letnan Dick yang seharusnya bertugas menjadi komandan kompi terus saja menghilang. Letnan Dick seharusnya memantau kondisi kompi saat itu. Tapi hampir seharian penuh, para prajurit tidak melihatnya. Tidak lama kemudian terdengar suara letusan tembakan. Ternyata suara letusan tembakan itu berasal dari Hubler yang tidak sengaja menembak kakinya sendiri. Hubler berkata kalau pistol Luger yang dia masukkan ke sakunya meletus begitu saja. Rekan-rekannya berusaha menjaga Hubler agar tetap tersadar. Dr. Ro datang memberinya pertolongan pertama, tapi upaya mereka sia-sia. Karena pembuluh darah di kaki Hubler terpotong, Hubler pun akhirnya tewas. Lipton melaporkan kematian Hubler kepada Winter. Winter semakin cemas dengan kompi-isi karena prajurit kompi-isi mulai berjatuhan satu persatu. Ditambah lagi ketidakjelasan Letnan Dick dalam memimpin kompi-isi. Tidak lama setelah itu Letnan Dick muncul.
Letnan Dick dikenal para prajurit sebagai pemimpin yang buruk karena dia tidak bisa membuat keputusan yang tepat. Tapi Letnan Dick merupakan favorit seseorang dari divisi. Dia dikirim hanya untuk mendapatkan pengalaman tempur sebelum pangkatnya naik. Alright, I gotta make a call. Let's move it out. Sebagai sersan 1 di kompi isi, Lipton bertugas menjaga kesatuan pasukan. Lipton meminta ke rekan-rekannya untuk tidak mengkhawatirkan kepemimpinan Letnan Dick dan tetap menjalankan tugas dengan baik. Winter berniat menyingkirkan Letnan Dick dari kepemimpinan kompi isi, tapi divisi tidak mengizinkannya karena belum ada bukti kesalahan dari Letnan Dick dalam memimpin kompi isi. Winter ingin kompi isi memiliki komandan peleton yang berpengalaman. Winter berencana memilih Letnan Compton untuk menggantikan Letnan Dick. Tapi Letnan Compton telah berubah sejak dia tertembak di Belanda. Jadi Winter harus memilih orang lain. Gotta find somebody. Keesokan harinya, utusan dari divisi datang memberikan surat untuk Nixon. Dari isi surat itu, Nixon terpilih menjadi juru kampanye perang dan mendapatkan izin cuti selama 30 hari kembali pulang ke Amerika. Tapi Nixon memutuskan tidak akan kembali ke Amerika. Nixon memilih Letnan Peacock yang akan kembali ke Amerika menjadi juru kampanye perang. Keputusan itu sangat tepat karena sebenarnya Letnan Peacock juga kurang bagus dalam memimpin pasukan. Really glad that you're going home. Get out of here. Kolonel Singh datang ke hutan meminta laporan dari Nixon tentang situasi kota Foy. Di waktu yang sama, Winter menghampiri Joe yang baru saja kembali dari pusat bantuan medis. Joe sudah berada di pusat bantuan medis selama 3 hari, dan para prajurit merasa senang dengan kembalinya Joe ke barisan, terutama prajurit Garner. Hey, Joe Toy! Hey, Rick, back from Mars! How are you, Joe? Hey, Joe. Hey, Bill. Good to see you, pal. You too. Pada tanggal 3 Januari, kebanyakan pasukan kompi isi telah maju dari posisi lamanya di hutan. Beberapa prajurit lainnya bergabung dengan kompi Doc untuk menjaga garis depan. Setibanya di pinggiran hutan, mereka melihat kalau pasukan musuh sudah menguasai kota Foy. Mereka tidak punya pilihan lain selain mempertahankan garis di pinggiran hutan dan memperkuat perlindungan. Setelah itu, para prajurit memperbaiki lubang perlindungan yang telah dihancurkan oleh tentara Jerman. Tapi ternyata tentara Jerman menyadari aktivitas kompi isi di pinggiran hutan. Hingga akhirnya serangan artileri Jerman menghujani mereka. Prajurit kompi isi berlarian mencari tempat perlindungan. Serangan artileri Jerman terus saja menghujani mereka dari segala arah. Setelah serangan artileri Jerman berhenti, Lipton berlari memeriksa kondisi rekan-rekannya. Garner terkejut melihat Joe sudah tergeletak tidak berdaya karena satu kakinya hancur terkena ledakan artileri Jerman. Garner segera bertindak menarik Joe ke lubang perlindungan. Tapi lagi-lagi tentara Jerman kembali menghujani mereka dengan serangan artileri. Tidak peduli apapun yang terjadi, Garner tetap menolong Joe membawanya ke tempat perlindungan. Tapi naas mereka berdua terkena ledakan artileri. Setelah serangan artileri Jerman berhenti, Letnan Compton melihat Garner dan Joe sudah tergeletak tidak berdaya. Dr. Rose segera bertindak memberikan penanganan medis. Tapi Joe dan Garner benar-benar sudah tidak bisa menjalani tugas mereka lagi. Kedua prajurit itu dibawa mundur dan menyudahi perjuangan mereka di garis depan. Mental Letnan Compton pun semakin tertekan setelah melewati semuanya. Some say Buck changed after he was shot in Holland. Maybe. Setelah semua yang terjadi, dalam laporan dikatakan Letnan Compton ditarik dari garis depan pertempuran karena penyakit kaki beku. Dengan ditariknya Letnan Compton, tidak ada alternatif lain untuk menggantikan Letnan Dick. Bahkan di tengah situasi yang sudah tidak karuan, Letnan Dick terus saja menghilang. Di malam hari, untuk ketiga kalinya, kompi isi kembali dihujani serangan artileri Jerman. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain mencari tempat perlindungan. Ketika prajurit Luz berjuang merayap masuk ke lubang perlindungan Mac dan Penkala, hal tidak terduga terjadi. Mac dan Penkala tewas dalam serangan tersebut. Kematian mereka berdua mengguncang keras mental Malarkey. Karena Letnan Compton, Mac dan Penkala yang merupakan sahabatnya sudah tidak ada bersamanya lagi di medan pertempuran. Lipton berusaha menghibur Malarkey dengan memberinya pistol Luger milik Hubler. Lipton juga mengizinkan Malarkey untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Letnan Compton. Sure to mean a lot to him.
Penyerangan sebelumnya merupakan saat terberat bagi pasukan kompi isi, meskipun hanya sedikit yang terluka. Lipton berjalan menghampiri setiap prajurit berusaha menguatkan kembali mental para prajurit. Padahal Lipton sendiri mulai berpikir apakah mereka akan berhasil melewati semuanya sebelum penyerangan ke kota Foy. Karena sampai saat itu kompi isi masih merasa belum memiliki seorang pemimpin. Lipton menemui Winter untuk mempertanyakan ketidakjelasan komandan kompinya saat itu. Dan yang lebih buruk lagi, besok harinya adalah hari di mana Letnan Dick akan memimpin pasukan ke pertempuran. Lipton merasa kalau Letnan Dick akan membuat banyak prajurit terbunuh. Tapi Winter tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi keesokan harinya Winter tetap berusaha memberikan arahan taktik bertempur kepada Letnan Dick. Winter memberi masukan agar Letnan Dick dan pasukannya bergerak cepat masuk ke kota Foy, karena hanya ada sedikit perlindungan dari kompi lain. Setelah itu tembakan perlindungan pun dilancarkan. Kompi isi bergerak cepat masuk ke kota Foy ke arah persembunyian sekelompok tentara Jerman. Tapi ketika sedang bergerak maju, tiba-tiba Letnan Dick terlihat kebingungan dan justru memerintahkan pasukannya untuk mundur. Tindakannya itu merusak strategi yang sudah disusun oleh Winter. Dari arah belakang, Winter berteriak memerintahkan mereka untuk terus bergerak maju. Karena tindakan Letnan Dick justru memberikan peluang bagi musuh untuk mendesak mereka. Bingung dengan apa yang harus diperbuat, Letnan Dick malah mengirim sebagian pasukannya memutari desa untuk menyerang musuh dari belakang. Winter semakin emosi dengan tindakan Letnan Dick, hingga akhirnya Winter mengirim Letnan Spears menggantikan Letnan Dick untuk memimpin serangan. Letnan Spears segera memerintahkan para prajurit bergerak sesuai arahannya. Strategi yang dilancarkan mampu meloloskan sebagian prajurit yang terjebak. Serangan mortar membuka kesempatan untuk kompi isi terus bergerak maju, tapi pasukan Jerman terus memberikan perlawanan dan mendesak kompi isi yang sedang bergerak. Mereka juga belum melihat para prajurit yang sempat memutari desa. Menyadari itu, Letnan Spears segera bertindak. Tanpa rasa takut, Letnan Spears berlari menerobos masuk mendatangi prajurit yang memutari desa. Kemudian dia berlari kembali tanpa terluka sedikit pun. Hingga akhirnya kompi isi berhasil menduduki kota Foy. Mereka berhasil menangkap 100 tentara Jerman. Tapi ternyata masih ada penembak jitu Jerman yang masih lolos dan menembaki para prajurit. Para prajurit berlarian mencari tempat perlindungan. Lipton segera bertindak mengecoh musuh. Sementara Shifty yang akan melumpuhkan penembak jitu Jerman tersebut. Shifty berhasil melumpuhkan penembak jitu Jerman, tapi 4 dari prajurit kompi isi menjadi korban. 2 hari kemudian, kompi isi berhasil menguasai kota Noville dan Richam. Mereka menghabiskan malam di Richam dalam sebuah biara. Di tempat yang sama, Lipton menulis susunan daftar anggota kompi yang akan dikirim menuju Hagenau. Dan pada akhirnya, kompi isi merasa lega karena secara resmi Letnan Spears dipilih untuk menggantikan Letnan Dick. Keesokan harinya, kompi isi diberangkatkan menuju Hagenau, Prancis. Tanggal 9 Februari tahun 1945. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, akhirnya kompi isi tiba di Hagenau, Prancis. Webster yang sudah lama berada di rumah sakit, akhirnya kembali bergabung dengan kompi isi. Tapi ketika Webster meminta tempat di salah satu truk militer Peleton 1, rekan-rekannya malah menolaknya bergabung. Hingga akhirnya Webster mendapat tempat di truk Peleton 2 yang dikomandani oleh Malarkey. Karena kebetulan saat itu Peleton 2 sedang kekurangan anggota. Para prajurit kurang senang dengan kehadiran Webster karena mereka menganggap kalau Webster sengaja berlama-lama di rumah sakit melewati setiap pertempuran. Karena absen bertempur yang cukup lama, Webster kehilangan kedudukannya di dalam peleton. Sesampainya di tujuan, Malarkey meminta Webster menemui Spears untuk mengkonfirmasi posisinya. What happened to Captain Winters? He's running the whole battalion now. Go. Ketika mencari Kapten Spears, Webster hanya bertemu dengan Lipton yang saat itu sedang menderita pneumonia. Tidak lama kemudian, seorang perwira bernama Letnan Jones datang mencari Spears. Jones adalah perwira baru lulusan West Point yang belum memiliki pengalaman bertempur sama sekali. Tidak lama kemudian, Spears datang bersamaan dengan Winter dan Nixon. Winter menginfokan ke mereka semua kalau resimen memerintahkan mereka mengadakan patroli di area seberang sungai jam 1 dini hari atas perintah Kolonel Singh. Winter meminta Spears membawa 15 prajurit termasuk seorang penerjemah. Mereka diminta berpatroli menyeberangi sungai dan menyelinap ke sebuah bangunan yang diduga sudah dikuasai tentara Jerman. Kemudian menangkap beberapa tentara Jerman untuk dijadikan tawanan perang. Spears juga menempatkan Webster dan Letnan Jones ke peleton Malarkey dalam tugas patroli tersebut. Take Lieutenant Jones, Lieutenant.
Setelah itu, Webster dan Jones menemui Malarkey. Jones menginfokan ke Malarkey kalau resimen mengadakan patroli menyeberangi sungai jam 1 dini hari nanti. Resimen ingin beberapa tentara Jerman ditangkap untuk diinterogasi. Webster berkata ke rekan-rekannya kalau ada beberapa prajurit dari Peleton 2 yang akan ikut dalam patroli tersebut. Mendengar itu, para prajurit seolah-olah merasa khawatir karena mereka harus membahayakan nyawa mereka hanya untuk menggali informasi. Easy white. Alright, out. Lipton menemui Malarkey dan menyampaikan nama-nama prajurit yang akan berangkat berpatroli dari Peleton 2 termasuk Malarkey sendiri. Tapi ternyata hanya anggota dari Peleton 2 saja yang akan bertugas dalam patroli tersebut. Webster beride meminta Letnan Jones untuk menggantikan Malarkey memimpin patroli tersebut karena Webster melihat kondisi Malarkey sedang tidak fit. Webster merasa hal itu cukup adil untuk Malarkey karena Malarkey selalu berada di garis depan pertempuran sejak D-Day. Tapi keputusan itu bukanlah wewenang mereka. If it was possible for them to switch places for the patrol, it was not theirs to make. Letnan Jones tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan pengalaman bertempur pertamanya. Jones menemui Winter dan mengatakan kalau dia ingin menggantikan Malarkey memimpin patroli agar Malarkey bisa istirahat. Winter berpikir kalau perkataan Jones ada benarnya. Hingga akhirnya Winter sepakat mengikutkan Jones pada misi patroli tersebut. Fine, you can go. Yes, sir. Sore harinya di briefing pusat komando, Winter memberikan arahan ke para prajurit yang akan berpatroli. Winter menginformasikan kalau Letnan Jones akan ikut serta menjadi pengawas. Winter tidak ingin mengambil resiko meminta orang baru memimpin patroli tersebut. Dia mempercayakan Martin sebagai pengganti Malarkey. Clear? Yes, sir. Good luck. Thanks, sir. Sebelum dini hari, para prajurit mulai mempersiapkan persenjataan. Dan tepat jam 1 dini hari, para prajurit mulai menyeberangi sungai menggunakan perahu karet. Sesampainya di daratan, para prajurit langsung bergerak menuju bangunan yang diduga menjadi tempat persembunyian tentara Jerman. Martin melepaskan serangan kejutan ke pihak musuh. Tapi sayangnya, prajurit muda bernama Jackson ceroboh dan tergesa-gesa menerobos masuk sebelum granat yang dia lempar meledak. Alhasil, Jackson pun terkena ledakan granatnya sendiri. Karena kondisi mereka semakin terdesak, Martin memerintahkan prajuritnya segera bergerak keluar membawa tentara Jerman yang berhasil mereka tangkap. Tapi di luar bangunan, tentara Jerman lainnya langsung menembaki mereka. Untungnya tembakan pelindungan senapan mesin dari batalion memberikan kesempatan bagi Peleton 2 untuk mundur kembali ke markas. Misi tersebut berhasil, tapi Jackson yang tidak mampu bertahan dengan lukanya harus tewas setelah Dr. Rowe datang. Keesokan harinya, kesedihan yang mendalam terlihat dari raut wajah para prajurit. Kematian Jackson seolah-olah menghancurkan mental mereka. Di tengah suasana duka itu, mereka malah mendengar kabar kalau para atasan ingin mengadakan patroli lagi malam harinya. Sore harinya, Kolonel Singh menemui Winter dan membual tentang rasa bangganya atas suksesnya misi patroli sebelumnya, tanpa bersimpati dengan nyawa prajurit yang sudah gugur. Setelah bertemu dengan Kolonel Singh, Winter memberikan briefing ke para prajurit yang akan kembali menjalani misi patroli. Tapi perintah tidak terduga keluar dari mulut Winter. Winter memerintahkan semua prajurit untuk tidur nyenyak sepanjang malam dan tidak melakukan tugas apapun. Winter berinisiatif memalsukan laporan demi melindungi anak buahnya. Winter juga meminta mereka bersiap karena besok harinya mereka semua akan pindah dari garis pertempuran. Moving off the line. Keesokan harinya, Komisi Pertempuran menaikkan pangkat dari beberapa prajurit dari Peleton 2 atas jasa dan pengabdian mereka. Kolonel Singh juga mengangkat Winter resmi menjadi mayor. Para prajurit komisi akhirnya ditarik dari garis depan pertempuran di Hagenau, dan berikutnya mereka akan memasuki wilayah Jerman. Melanjutkan episode terakhir dari film Band of Brothers. Perasaan haru, sedih, duka, dan bahagia akan bercampur di episode kali ini. Inilah akhir dari kisah perjuangan Kompi Isi. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Tanggal 11 April tahun 1945 di kota Thalheim, Jerman. Ditemani iringan musik sedih, warga sipil mengumpulkan barang-barang mereka di antara puing-puing bangunan tempat tinggal mereka. Mereka adalah korban yang sesungguhnya dari peperangan. Saat itu beberapa prajurit dari Kompi Isi sedang mengawasi pembersihan.
Hey, one thing about the Krauts. They sure clean up good. 1 bulan sebelumnya setelah Kompi Isi tiba di Jerman, Winter menemui Nixon yang baru saja kembali dari misi penerjunan Divisi Lintas Udara ke-17 bersama Kompi Doc. Tapi ternyata pesawat mereka meledak diserang tentara Jerman tidak lama setelah dia melompat. Semua awak pesawat tewas kecuali dia dan 2 prajurit yang sempat terjun. Gagalnya misi penerjunan membuat Nixon sangat terpukul. Nixon bingung kata-kata apa yang harus ditulisnya di dalam surat untuk orang tua para prajurit yang telah gugur. Oh well, wasn't me. Perconte dan prajurit baru pengganti bernama O'Keefe dikirim ke pos terdepan menggantikan HC yang sedang berjaga. Ketika berjaga di pos, O'Keefe yang belum merasakan pertempuran sama sekali melakukan aksi seolah-olah dia sedang bertempur. Karena aksinya itu, Perconte merasa jengkel dan memarahinya. Shut up. You listen to me? Do you understand that this is the best part of fucking war I've seen? Malam harinya, Nixon mengabarkan ke Winter kalau presiden telah meninggal dunia. Kematian presiden membuat perasaan Nixon semakin kacau. Di tengah derasnya hujan, Nixon berjalan keluar dan memecahkan kaca sebuah toko. Berharap di toko itu dia mendapatkan minuman keras. Tapi ternyata toko itu adalah apotik. Keesokan harinya, Nixon menemui prajurit Vance memintanya mencarikan whisky favoritnya. Tapi Vance berkata kalau whisky yang dicari Nixon sangat sulit didapatkan di Jerman. Kalaupun ada, harganya tidak akan murah. Tidak lama kemudian, prajurit bernama Janovek datang dan melaporkan ke Nixon kalau 300.000 tentara Jerman telah menyerah kepada pihak sekutu. 300,000 Krauts just surrendered. 300. Keep looking. Kompi Isi segera bergerak memuat semua perlengkapan ke kendaraan militer. Di waktu yang sama, dari sebuah surat, Nixon digugat cerai oleh istrinya. Para prajurit mengira kalau mereka akan berangkat ke Berlin, tapi ternyata mereka akan diberangkatkan ke pegunungan Alpen. Kapten Spears menjelaskan ke para prajurit kalau Hitler telah memerintahkan Waffen SS bersembunyi di pegunungan dan mengusir semua penjajah. Hitler ingin memulai perang gerilya dan berjuang hingga tetes darah terakhir. Setelah itu, Kompi Isi pun berangkat menuju pegunungan Alpen. Di tengah perjalanan, Kompi Isi berpapasan dengan 300.000 tentara Jerman yang sudah menyerah. Meskipun sudah kalah, tentara Jerman tetap berbaris dengan bangga. Sesampainya di Landsberg, Winter memerintahkan beberapa prajurit untuk berpatroli. Beberapa prajurit Kompi Isi termasuk O'Keefe dan Perconte dikirim ke hutan. Di tengah perjalanan, mereka mulai merasakan ada sesuatu yang janggal. Mereka mulai berjalan perlahan dengan penuh waspada. Hingga akhirnya mereka terdiam melihat apa yang ada di depan mereka. Perconte berlari kembali ke Landsberg, melaporkan ke Winter apa yang sudah mereka lihat di dalam hutan. Winter dan beberapa perwira datang ke hutan dan melihat ada sebuah kamp konsentrasi yang mengurung orang-orang Yahudi. Lipgat, seorang prajurit penerjemah, mencoba berkomunikasi dengan salah satu tahanan. Tahanan itu menjelaskan kalau kamp yang mengurung mereka adalah kamp untuk para pekerja. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak diinginkan oleh Jerman. Tahanan itu juga berkata kalau para penjaga sudah pergi sejak pagi hari. Para penjaga sempat membunuh sebisa mereka sampai amunisi mereka habis. Someone in town must have told them we were coming. Kompi Isi kembali ke Landsberg mengumpulkan makanan dan minuman untuk diberikan ke orang-orang Yahudi tersebut. Ketika Kompi Isi sedang membagikan makanan dan minuman ke orang-orang Yahudi itu, Kolonel Singh datang dengan seorang dokter dari resimen bernama Ken. Ken meminta Kompi Isi berhenti memberi makan dan minum orang-orang Yahudi tersebut. Karena jika mereka makan terlalu cepat dalam jumlah yang banyak ketika kelaparan, mereka sama saja dengan bunuh diri. Orang-orang Yahudi itu harus diawasi selama masa pemulihan. Tidak ada pilihan lain, Kompi Isi terpaksa kembali mengurung mereka. Lipgat menangis merasa terpukul melihat mereka kembali dikurung, karena ternyata Lipgat juga seorang Yahudi. Malam harinya, Winter mendapat kabar dari divisi.
Mereka menemukan camp serupa di seluruh penjuru negeri. Tentara Rusia sudah menemukan camp yang serupa 10 kali lebih besar. Jenderal Taylor juga sudah memperlakukan hukum darurat militer. Warga Jerman akan berpartisipasi dalam operasi pembersihan yang akan dimulai keesokan harinya. Sementara kompi isi akan diberangkatkan ke Thalheim. Thalheim, tomorrow. 1200 hours. Cerita kembali saat kota Thalheim sedang dibersihkan. Nixon mengabarkan ke rekan-rekannya kalau Hitler sudah tewas bunuh diri di Berlin, tapi perang belum berakhir. Should have killed himself 3 years ago. Yeah, he should have. But he didn't. Juli tahun 1945 di Zell am See, Austria. Nixon datang menghampiri Winter yang sedang berdiri di tepi danau. Nixon membawa album foto para prajurit kompi isi. Sudah lebih dari 3 tahun sejak Winter dan Nixon memutuskan bergabung di pasukan penerjun dan terjun di medan perang. Winter tidak menyangka dirinya masih bisa selamat. Nixon mengajak Winter menjadi bagian dari perusahaan milik keluarganya setelah perang berakhir. Are you offering me a job? Probably gonna expect me to make something of myself. I thought maybe I'd... Yeah, I'll think about it. Kompi isi memasuki Bavaria pada awal Mei dengan harapan bisa menguasai Berchtesgaden, kota tersohor yang ada di pegunungan Alpen, rumah simbolis dari partai Nazi dan tempat di mana seluruh pimpinan rezim Nazi tinggal. Meskipun Hitler telah tewas, Hitler memerintahkan Waffen SS menjadikannya sebagai markas sebagai titik perlawanan gerilya terhadap sekutu. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah menutup jalan. Kolonel Singh datang dan memberi perintah pada kompi isi untuk terjun ke jalan raya. Kompi isi terjun ke jalan raya dan memasuki hotel yang masih dihiasi oleh atribut Nazi. Kompi isi menjarah barang-barang berharga milik Jerman yang ada di hotel tersebut. Setelah itu, kompi isi dikirim untuk menguasai Eagle Nest, markas kediaman Hitler. Eagle Nest adalah hadiah ulang tahun istimewa untuk Hitler yang dibangun dengan uang partai. Berdiri di 8.000 kaki di puncak gunung bebatuan dan memiliki akses berupa lift berlapis emas. Di Eagle Nest, kompi isi hanya melihat jasad-jasad perwira Nazi. Di tempat itu, para perwira kompi isi juga menyempatkan diri bersantai menikmati pemandangan dari Eagle Nest. Keadaan berubah menjadi lebih menyenangkan ketika Winter menginfokan kalau Jerman telah menyerah. Tidak hanya itu saja, Winter juga mengajak Nixon ke rumah Hermann Göring, salah satu tokoh Nazi tersohor. Winter memberikan hadiah kemenangan 10.000 botol minuman keras terbaik di dunia untuk sahabatnya. Anggur dan champagne itu akan menemani kemenangan kompi isi dan menandai berakhirnya perang di Eropa. Take what you want and have each company take a truckload. Happy VE Day. Keesokan harinya, kompi isi melanjutkan perjalanan ke Austria. Setibanya di tempat peristirahatan, Winter bertemu dengan salah satu perwira Nazi. Perwira Nazi itu meminta Mayor Winter menerima pistol Luger miliknya sebagai simbol penyerahan pihak Jerman. Tapi Winter menolak dan meminta perwira Nazi itu menyimpannya. You may keep your sidearm, Colonel. Meskipun perang di Eropa telah berakhir, tapi perang di Pasifik masih memanas. Tentara Amerika masih tertahan oleh perlawanan tentara Jepang. Winter meminta para prajurit tetap bersiaga dan bersiap untuk mengangkat senjata. Akan ada pelatihan tempur dan pemeriksaan rutin. Tapi kabar baiknya, beberapa prajurit sudah mendapatkan poin yang cukup untuk lepas tugas dan pulang ke Amerika. That means daily close order drills, that means troop reviews, but above all, means physical training. Bagi prajurit yang belum memiliki poin yang cukup, mereka harus menjalani pelatihan fisik. Tapi pada perayaan 1 tahun D-Day, Jenderal Taylor mengundi satu prajurit yang terpilih untuk lepas tugas dari setiap kompi. Dan pemenang dari kompi isi adalah Shifty. Sedangkan para prajurit yang masih bertugas akan dikirim ke Pasifik melawan tentara Jepang. Congratulations, Shifty. We will begin training to go to war, beginning tonight at 2200 hours. Keesokan harinya, Liebgard, Webster, dan Sis mendatangi sebuah pondok yang diduga milik seorang perwira Nazi yang sudah menyiksa orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi. Liebgard berniat membalaskan dendam kaumnya.
Webster berusaha menahan Lipgat, tapi Lipgat tidak peduli. Lipgat menodongkan pistolnya ke seorang pria tua di dalam pondok itu. Tidak lama kemudian, pria tua itu lari keluar dari pondok. Lipgat tidak bisa menembaknya karena pistolnya rusak, tapi tiba-tiba Sis menembak pria itu. Malam harinya, Sersan Grant dan dua rekannya yang sedang berkendara melihat tentara Jerman tergeletak di tengah jalan. Prajurit pengganti dari Kompi 1 bernama Mac yang sedang mabuk sengaja menembaknya hanya karena tentara Jerman itu tidak memberinya bahan bakar untuk mobilnya. Merasa khawatir Mac akan membahayakan prajurit yang lain, Sersan Grant meminta pistolnya. Tapi Mac malah menembak kepala Sersan Grant. Hold on a second now, right? Untungnya Sersan Grant masih bisa diselamatkan. Beberapa waktu kemudian Mac berhasil ditangkap. Wajah Mac sudah babak belur setelah dihajar prajurit yang lain. Spears datang dan terlihat sangat marah, bahkan Spears juga berniat menembak kepala Mac. Tapi Spears mengurungkan niatnya. Have the MPs take care of this piece of shit. Keesokan harinya, resimen tentara Jerman sudah bersiap untuk menyerah secara resmi. Di tempat yang sama, Kapten Sobel berjalan melewati Mayor Winter. Winter segera meminta Sobel memberikan hormat untuknya. Sobel memberi hormat kepada Winter dan pergi begitu saja. Sang jenderal dari Jerman memberikan pidato terakhirnya untuk anak buahnya. Meskipun Jerman kalah, dia sangat bangga bisa bertempur bersama para prajuritnya yang pemberani. Die ineinander einen Zusammenhalt gefunden hat. Es war ein langer Krieg. Wie sich nur im Kampf entwickeln kann. Mit euch gedient zu haben und gemeinsam gelitten haben. Pada Agustus tahun 1945, Winter mengabarkan kalau Presiden Truman menerima penyerahan diri tanpa syarat dari Jepang. Perang akhirnya berakhir. Tanpa memperhatikan poin, medali, dan luka, semua anggota pasukan penerjun akan pulang. Kehidupan mereka setelah perang sangat beragam. Compton menjadi jaksa penuntut di Los Angeles. Webster menjadi seorang penulis terkenal. Pada tahun 1961, Webster berlayar sendirian dan tidak pernah terlihat lagi. Martin membangun perusahaan konstruksinya. Luz menjadi pekerja di perusahaan perawatan. Pada tahun 1998, Luz akhirnya meninggal. Dr. Rowe menjadi kontraktor perusahaan konstruksi dan meninggal pada tahun 1998. Perconte bekerja di kantor pos sebagai pengantar surat. Lipgat kembali ke San Francisco dan menjalankan bisnis taksinya. Randleman menjalankan usaha pengangkutan di Arkansas. Floyd sempat muncul di reuni Kompi Isi sebelum dia meninggal di tahun 1981. Lipton menjadi eksekutif di perusahaan pembuat kaca dan memiliki kehidupan yang indah. Wells menjadi pengelola sistem pendidikan di Pennsylvania. Spears tetap di militer bertugas di Korea dan pensiun sebagai letnan kolonel. Nixon menghabiskan sisa hidupnya berkeliling dunia bersama istri barunya. Nixon meninggal pada tahun 1995, sedangkan Winter menetap di Pennsylvania dan memiliki peternakan kecil. There is not a day that goes by that I do not think of the men I served with. Selesai sudah akhir kisah dari perjalanan dan perjuangan Kompi Isi. Band of Brothers memang bukan kisah besar yang mengubah sejarah secara drastis, namun banyak pelajaran tentang kebersamaan dan semangat yang bisa diwariskan. Sebuah kebanggaan dan kenangan indah saat bisa mengabdikan jiwa raga kepada negara, menyumbangkan tenaga demi terciptanya kedamaian. Anjas, kelas Mase. Sekian dulu Masea, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian cerita. Terima kasih sudah mau menonton sampai habis, sampai jumpa di video berikutnya.